Di era modern seperti sekarang, adakah dari kita yang masih percaya kutukan dan tahayul? Misalnya, jangan pakai baju warna tertentu di suatu daerah, jangan bersiul di malam hari, dan lain sebagainya. Kutukan dan tahayul nyatanya memang masih dipercaya bahkan di dunia sepak bola sekalipun. Menurut sejarah, ada banyak kutukan yang pernah melegenda di dunia olah si kulit bundar. Kutukan dan mitos-mitos itu bahkan ada yang masih bertahan sampai sekarang dan masih banyak diperbincangkan. Kalian penasaran kutukan-kutukan apa saja yang pernah melegenda di dunia sepak bola? Di video kali ini, Starting Levelist telah merangkum 8 kutukan paling melegenda dunia sepak bola. Nomor 9, Chelsea. Kita buka daftar ini dari salah satu klub raksasa Inggris, Chelsea. The Blues dalam sejarahnya punya banyak striker hebat, tapi hanya sedikit yang sukses dengan nomor punggung 9. Kisahnya bisa ditarik mundur ke era awal 2000-an. Ketika itu selain Max Stain dan Gianluca Vialli, siapapun striker yang berani mengambil nomor 9 akan kena kutukan. Sejumlah nama sudah mencoba patahkan kutukan ini di berbagai generasi. Jimmy Floyd Hasselbank, Hernan Crespo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuain, dan masih banyak lagi. Tak ada striker yang benar-benar tajam memakai angka 9. Itu membuat angka 9 menjadi angka yang terkutuk di Stamford Bridge. Musim panas lalu, Liam Delap yang baru direkrut mencoba patahkan kutukan. Delap bilang ia tak percaya akan kutukan. Namun selepas Piala Dunia antar klub, Delap mengalami cedera hingga membuatnya absen lama. Musim ini ia juga baru mengemas 1 gol di Premier League, seolah mengulang kembali kutukan para pengguna nomor 9 di Chelsea. Pemenang Piala Dunia. Sebagai turnamen sepak bola paling dinanti pecintanya, Piala Dunia juga punya kisah tersendiri terkait kutukannya. Tak ada satupun negara yang berhasil juara dengan pelatih asing. Alberto Supici menjadi pemenang pertama, pelatih Uruguay yang membawa Uruguay juara. Berlanjut ke Vittorio Pozzo bersama timnas Italia. Kutukannya terus berlanjut. Terakhir kali Piala Dunia dimenangi Argentina di bawah Lionel Scaloni yang juga seorang Argentinian. Sebelumnya ada Didier Deschamps dengan Prancis dan Joachim Löw dengan Jerman. Mari berandai-andai. Kalau kutukan itu tetap berlanjut, maka itu berarti kabar buruk buat dua negara raksasa. Inggris tahun ini dilatih oleh Thomas Tuchel dari Jerman. Brasil sementara itu dilatih oleh Carlo Ancelotti dari Italia. Kalau kutukannya berlanjut, maka bisa kita simpulkan Inggris dan Brasil tidak akan menjadi juara. Kutukan Drake. Satu lagi kutukan yang melegenda di dunia sepak bola adalah kutukan Drake. Ya, Drake yang dimaksud ini adalah rapper dan penyanyi terkenal itu. Kutukan Drake tak hanya berlaku di sepak bola, tapi juga di olahraga lainnya. Penyanyi berusia 39 tahun itu bahkan kerap disebut sebagai pembawa sial karena tim yang ia dukung selalu sial atau kalah. Sebagai contoh, Drake pernah berfoto dengan Layvin Kurzawa semasa bek Persib itu masih membela PSG. Setelahnya, PSG dibantai 5-1 oleh Lille. Ia juga pernah berfoto dengan Sergio Aguero dan Pierre-Emerick Aubameyang. Tebak apa yang terjadi setelahnya? City yang kala itu masih diperkuat Aguero dan Arsenal yang masih diperkuat Aubameyang langsung kalah keesokan harinya. Tahun 2022, kutukan itu sempat pecah karena Drake memenangkan taruhan Argentina bakal juara Piala Dunia. Namun tak lama setelahnya diketahui bahwa Drake tetap kalah karena ia bertaruh Argentina akan juara dalam waktu normal. Faktanya Argentina menang via drama adu penalti di laga final melawan Prancis. Saking penasarannya, ada sekelompok orang yang melakukan riset terhadap kutukan Drake ini. Mereka menganalisis pola apa yang terjadi dalam setiap taruhan Drake. Hasilnya riset menunjukkan kutukan Drake nyaris hanya mitos. Meski begitu, riset itu juga menyatakan ada beberapa tim atau pemain yang benar-benar dikutuk karena setelah berfoto atau dijagokan Drake, tim-tim itu malah kalah. Kutukan Tilcara.
36 tahun Argentina menanti gelar Piala Dunia itu sejak terakhir kali menjuarainya pada 1986. Sebuah periode yang membuat banyak orang percaya Argentina telah dikutuk. Kisah kutukan yang diberi nama kutukan Tilcara ini bermula saat skuad Argentina tahun 1986 asuhan Carlos Bilardo berlatih di daerah Tilcara, Argentina. Ada sebuah legenda di mana konon siapapun yang berdoa di patung Bunda Maria di gereja Nuestra Senora del Rosario akan mendapat keberkahan. Dalam doanya, para pemain dan staf termasuk pelatih memohon diberi kesuksesan di Piala Dunia 1986. Mereka juga berjanji akan datang lagi ke patung yang dinamai Virgin of Copacabana itu untuk berterima kasih. Argentina benar-benar memenangkan Piala Dunia 1986. Tetapi para pemain dan staf tidak kembali hingga akhirnya lahirlah mitos kutukan Tilcara. Sejak keberhasilan pada 1986, Argentina tak pernah lagi juara meski sudah masuk final pada 1990 dan 2014. Pada 2018, skuad yang tersisa dari tim 1986 akhirnya memutuskan bertolak kembali ke patung Virgin of Copacabana untuk mohon ampun. Percaya tidak percaya, Argentina akhirnya juara di edisi 2022. Kutukan Sule Muntari. Juventus adalah klub tersukses di Serie A. Namun adalah sebuah ironi mengetahui fakta mereka bukan klub Italia tersukses di Liga Champions. Padahal di Inggris, Spanyol, serta Jerman klub tersuksesnya adalah peraih titel terbanyak UCL. Terkait hal ini, banyak yang mengaitkan kesialan Juve pada kutukan Sule Muntari. Alkisah, Juve bertemu Milan pada lanjutan Serie A musim 2010-2011. Sule Muntari yang saat itu memperkuat Milan mencetak sebuah gol di menit 14. Bola ditepis Gianluigi Buffon tetapi sudah melewati garis gawang. Sayangnya gol itu tak disahkan wasit. Muntari menuduh Buffon memanipulasi wasit. Sementara Buffon berkilah menyebut ia tak tahu bahwa itu adalah gol. Sejak itu, Juve 2 kali masuk final UCL bersama Buffon. Tapi dalam 2 final itu pula Juve gagal meraih gelar. Cerita tahayul pun tersebar. Banyak orang bilang Juve baru bisa juara UCL setelah tahun 1996 apabila Buffon mengakui gol Muntari. Buffon sendiri kini sudah pensiun, tapi kutukan Muntari masih bertahan sampai sekarang. Kucing Timnas Brasil. Timnas Brasil belakangan memang mengalami kemunduran begitu pesat. Tapi banyak yang meyakini ada andil seekor kucing dalam kemunduran tim Samba di tahun 2022 sampai saat ini. Siapa bisa lupa dengan insiden seorang staf Brasil melempar seekor kucing dari meja konferensi pers jelang laga perempat final Piala Dunia 2022. Saat konferensi pers terlihat seekor kucing naik ke meja. Vinicius Junior yang ada di sana terlihat tertawa geli. Staf Brasil yang mendampinginya lantas mengambil si kucing dengan mencengkram bagian lehernya. Ia lalu melemparkannya ke bawah. Si kucing terlihat kaget. Brasil kalah dari Kroasia. Netizen langsung merespon menganggap bahwa kucing itu telah mengutuk Brasil. Nyatanya tidak cuma di Piala Dunia, Brasil juga terpuruk tak lolos Olimpiade Paris 2024, dipekuk Tunisia di Piala Dunia U20, lalu kalah dari Uruguay di Copa America 2024. Brasil kabarnya mengadopsi kucing itu dan memberinya nama Hexa. Tapi sampai saat ini, kesialan mereka belum sepenuhnya hilang. Kutukan Zinedine Zidane. Zinedine Zidane terkenal karena 2 hal. 1, karena dia adalah orang yang mematahkan kutukan juara beruntun Liga Champions. Tapi yang kedua, ia dikenal karena insiden tandukan pada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006. Insiden kedua inilah yang dipercaya membawa kutukan. Kita tahu bagaimana insiden tandukan Zidane ke Materazzi terjadi. Setelah terlibat adu mulut, Zidane menanduk Materazzi tepat di dadanya. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah untuknya. Zidane kemudian mengatakan bahwa itu adalah bentuk kemarahan yang ia tumpahkan gara-gara provokasi Materazzi. Terlepas apapun latar belakang tandukan Zidane ke Materazzi, insiden itu banyak dipercaya membawa kutukan.
Itu adalah kali terakhir Italia menjuarai Piala Dunia. Setelahnya, mereka selalu jadi pesakitan dan tak pernah melaju ke final. Bahkan, Italia saat ini terancam gagal melaju ke 3 Piala Dunia secara beruntun. Kutukan Aaron Ramsey. Sekitar era 2010 sampai 2015-an ada satu urban legend yang sangat populer. Urban legend itu melibatkan Aaron Ramsey. Secara kebetulan saat Ramsey mencetak gol ada tokoh yang meninggal dunia tak lama setelahnya. Hal ini membuat banyak orang menyebut Ramsey membawa kutukan. September 2025, kutukan itu ternyata masih berlaku. Ramsey yang kali itu memperkuat Pumas cetak gol kemenangan ke gawang Atlas. Tak lama setelahnya, Giorgio Armani, perancang dan pemilik perusahaan Giorgio Armani, meninggal dunia. Armani menambah daftar panjang orang-orang yang masuk kutukan ini. Sebagai contoh lain, pada 1 Mei 2012, Ramsey mencetak gol ke gawang Manchester United. 2 Mei 2012, teroris Osama Bin Laden tewas. 20 Juli 2017, Ramsey mencetak gol ke gawang Bayern Munchen. Di hari yang sama, vokalis Linkin Park Chester Bennington meninggal dunia. Masih ada banyak nama lain yang masuk ke dalam daftar ini. Steve Jobs, pendiri Apple pada 5 Oktober 2011, aktor Paul Walker pada 30 November 2013, pembalap Nicky Hayden pada 22 Mei 2017, serta fisikawan Stephen Hawking pada 14 Maret 2018. Percaya tidak percaya, kutukan-kutukan dalam daftar tadi memang benar ada dan pernah kejadian. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Kutukan mana yang paling sulit dijelaskan? Kutukan mana yang paling kalian ingat? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.